Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Komsatun Kotami dengan NIM F1082221039. Saya dari kelas 1A PPAPK dari kelompok CP11 dengan judul materi pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, apa sih ilmu itu? Ilmu merupakan salah satu bentuk usaha sadar untuk mencari tahu, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari tiap-tiap segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik ilmu. Yang pertama ada objek studi ilmu. Nah, ilmu memiliki objek material dan objek formal. Beberapa disiplin ilmu itu mungkin memiliki objek material yang sama, tapi setiap disiplin ilmu mempunyai objek formal yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan juga terencana, yang merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris. Lalu ada isi ilmu. Nah, isi ilmu ini dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model yang bersifat objektif, deskriptif, dan disajikan secara rinci dan sistematis. Lalu ada fungsi ilmu. Nah, fungsi ilmu ini meliputi menjelaskan, memprediksikan, dan juga mengontrol. Nah, lalu ada karakteristik secara umum. Yang pertama itu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Nah, ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan menemukan hal-hal baru, dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Lalu yang kedua ada kebenarannya tidak mutlak. Kebenaran suatu ilmu tidak selamanya mutlak. Hal ini terjadi karena yang menyelidiki atau yang menemukannya adalah manusia. Kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam menggunakan metode tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau menulis sesuatu harus didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Selanjutnya ada klasifikasi ilmu. Yang pertama ada ilmu alam. Nah, ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Nah, ilmu alam ini mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Adapun cabang-cabang utama dari ilmu alam yaitu astronomi, biologi, ekologi, fisika, biologi, geografi fisik berbasis ilmu, lalu ilmu bumi dan yang terakhir kimia. Selanjutnya ada ilmu sosial. Ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan
dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada cabang-cabang yang termasuk dalam ilmu sosial. Pertama ada antropologi. Nah, antropologi yaitu yang mempelajari budaya manusia pada umumnya, lalu mempelajari segi kebudayaan masyarakat. Nah, lalu ada ekonomi. Ekonomi ini yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Lalu ada geografi yang mempelajari lokasi, lalu variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Lalu ada sosial hukum yang mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan. Lalu ada linguistik yang mempelajari aspek kognitif dan sosial dari bahasa. Lalu ada pendidikan yang mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta pembentukan karakter dan moral. Lalu ada politik yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia, termasuk juga negara. Lalu ada psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental seorang. Lalu ada sejarah yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Lalu yang terakhir ada sosiologi yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Kemudian ada ilmu pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, seperti proses, cara, dan pembuatan mendidik. Nah, pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat esensi dalam kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan suatu usaha normatif manusia dalam rangka mengembangkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain. Pendidikan juga merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas bangsa. Selanjutnya ada karakteristik ilmu pendidikan. Yang pertama ada objek studi. Objek material ilmu pendidikan ini adalah manusia, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbeda hakiki dengan benda, tumbuhan, maupun hewan. Sedangkan objek formalnya meliputi fenomena pendidikan, yaitu fenomena mendidik dan fenomena lain yang berhubungan dengan kegiatan pendidik. Selanjutnya ada metode. Ilmu pendidikan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penggunaan metode tersebut tergantung pada masalah atau objek penelitiannya. Lalu ada isi ilmu pendidikan. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan juga dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model. Dalam hal ini, ilmu pendidikan juga bersifat objektif, deskriptif, preskriptif, atau normatif yang disajikan secara rinci dan sistematis. Lalu ada fungsi ilmu pendidikan. Fungsi ilmu pendidikan ini meliputi menjelaskan,
lalu memprediksi, dan juga mengontrol. Nah, ada pun 3 ciri umum ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, hasil sains bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Lalu yang kedua, ada hasil sains kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan, karena yang menyelidikinya adalah manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sains bersifat objektif. Kemudian ada klasifikasi ilmu pendidikan. Menurut M.J. Langkowel, mengklasifikasikan ilmu pendidikan atau ilmu mendidik menjadi dua. Yang pertama, ilmu mendidik teoritis, dan yang kedua, ilmu mendidik praktis. Nah, ilmu mendidik teoritis ini meliputi ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Lalu yang ilmu mendidik praktis meliputi didaktik atau metodik, lalu pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan keagamaan. Nah, sedangkan menurut Reja Mudia Harjo, mengklasifikasikan ilmu pendidikan menjadi dua, yaitu ilmu pendidikan makro dan ilmu pendidikan mikro. Nah, ilmu pendidikan makro ini meliputi ilmu pendidikan administratif, komparatif, historis, dan juga ilmu pendidikan kependudukan. Lalu yang ilmu pendidikan mikro ini meliputi ilmu mendidik umum dan juga ilmu mendidik khusus. Selanjutnya, ada pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat, atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Nah, salah satu ciri utama pendidikan ini adalah memiliki landasan keilmuan yang tepat, ilmu yang bersifat normatif, dan ilmu bersifat teoritis praktis. Memiliki objek material dan formal, lalu memiliki sistematika yang jelas dan memiliki metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ilmu pendidikan hanya akan dapat berdiri kokoh dan berkembang pesat apabila berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Objek ilmu pendidikan seperti halnya objek ilmu pengetahuan yang lainnya, pada umumnya terdiri atas objek material dan objek formal. Nah, selanjutnya ada pendidikan atau mendidik sebagai seni. Nah, apa sih pendidikan sebagai seni itu? Istilah seni menurut Ki Hajar Dewantara ialah perbuatan manusia yang timbul dari hidup, perasaannya, dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Nah, istilah seni ini sering dikaitkan dengan sebuah karya yang terlihat akan wujudnya, seperti seni lukis, seni tari, dan sebagainya. Dan yang paling utama, seni selalu melibatkan perasaan, seperti halnya seni dalam mendidik. Meskipun seni dalam mendidik tidak selamanya terlihat akan wujudnya, namun seni dalam mendidik juga melibatkan perasaan. Nah, pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu atau ilmu pendidikan, tapi sekaligus pula adalah seni. Mendidik ataupun mengajar adalah seni, seperti halnya melukis, mengajar melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan hati sanubari. Mengajar tidak dapat seluruhnya melibatkan formula atau rumus-rumus tertentu. Nah, mendidik adalah tentang bagaimana cara kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti sifat anak-anak sehingga
Seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak, pendidik tidak cukup dengan memiliki pengalaman, menguasai ilmu pengetahuan, dan menerapkan teknologi. Namun, juga perlu melibatkan aspek seni. Sebaliknya, mengajar tidak cukup melibatkan emosi, inspirasi, penghayatan, dan improvisasi. Namun, memerlukan penguasaan materi, metode, media, dan teknik mengevaluasi. Dengan demikian, pendidik memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan praktik pendidikan serta harus kreatif, menghayati, dan improvisasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.